Teman-teman, hari ini gue pengen ngajak kalian untuk berpikir dengan cara-cara yang tidak biasa, ya, ataupun agak aneh dan agak gila. Ya, basically ini adalah cara berpikir yang mungkin tidak teman-teman temukan secara lazim di luar sana. Oleh karena itu ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban gue sebagai seorang individu yang bernarasi gitu ya. Tentunya di awal video ini gue telah menyematkan ya sebuah disclaimer dan sebuah notifikasi lah ya buat teman-teman baca dengan seksama ya. Dan kalau memang ternyata teman-teman memutuskan secara sadar ya ingin melanjutkan untuk menyimak video ini hingga akhir, ya monggo silakan. Tapi gue ingin menyampaikan juga bahwa teman-teman tidak perlu harus setuju dengan apa yang gue pikirkan ya. Silakan mencoba untuk mencari dan hone itu bahasa Indonesia apa? Mempertajam perspektif individu teman-teman secara lebih baik lagi gitu. Karena secara personal ya gue punya misi bahwa gue ingin membantu setiap individu gitu ya untuk kembali mengambil kemerdekaannya itu dalam berpikir ya, bagaimana mereka bisa menjadi berdaya atas pikirannya sendiri. Jadi karena menurut gue tidak ada yang lebih membahayakan ya atau lebih memenjarakan diri gitu ya daripada seorang individu yang dia itu terjebak di dalam pemikiran-pemikiran orang lain ya. Jadi pastikan apapun yang Anda konsumsi ya, baik itu konten, baik itu informasi dan narasi dari manapun, pastikan Anda secara sadar ya menganalisisnya dulu sebelum pada akhirnya diadaptasi ke dalam pikiran Anda yang kemudian akan termanifestasi ya sebagai tindakan-tindakan yang akan Anda lakukan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa powerful sih sebuah narasi menurut lo? Growing up ya, waktu gue masih awal-awal meniti karir sebagai seorang copywriter ya, jujur aja gue ngelihat narasi itu sebagai sesuatu yang ya udah karangan biasa yang dibuat berdasarkan insight-insight dari market ya. Kalau kita ngomong copywriting kan tujuannya biasanya untuk selling gitu. Ya udah, berarti target marketnya siapa? Kita cari insight-insight. Nah, insight-insight itu yang akan jadi fondasi untuk gue membentuk narasi gitu. Tujuannya of course yang paling jelas itu adalah untuk menggugah ya, menggugah si responden gitu untuk melakukan apapun lah ya, apapunnya itu tergantung dari objektif si penulisan itu ya. Tapi kalau kita ngomongin copywriting biasanya sih untuk selling ya, untuk gimana caranya si responden jadi mau membeli produk atau apapun lah yang ditawarkan gitu. Nah ini kan di level koridor penjualan gitu ya. Tapi setelah gue melihat lebih dengan dengan perspektif atau kacamata yang jauh lebih lebar lagi ya, jauh lebih mendalam lagi, ternyata gue baru sadar ya betapa yang gue lakukan itu sangat-sangat mengkerdilkan ya kekuatan dari si narasi itu sendiri. Jadi semakin bertambahnya pengalaman gue melihat kalau gila ya, sebenarnya narasi itu bahkan bisa menjadi ya pendefinisi realitas seseorang. Apa tuh pendefinisi realita ya? Sederhananya begini ya, kita coba mengambil bagaimana pengaruh narasi terhadap seorang individu gitu ya. Dan gue mengambilnya juga dari level yang paling sederhana ya, bagaimana seorang individu itu bisa pada akhirnya mengidentifikasikan identitas dia lewat narasi gitu. Gue pakai contoh diri gue sendiri aja ya biar lebih mudah. Ya selama gue hidup 28 tahun, yang gue tahu nama gue ya Lisa gitu. Ya gue nggak pernah menyaksikan secara langsung ya. Nggak bisa bener-bener mendapatkan bukti langsung kalau memang orang tua gue tuh dulu pertama kali ya memikirkan bahwa oke, gue akan menamakan anak gue ini Lisa gitu ya. Nah gue memang nggak punya bukti langsung itu, tapi karena narasi yang disampaikan oleh orang tua gue bahwa nama gue adalah Lisa gitu ya, yang juga didukung oleh birth certificate ya, akte lahir atau kelahiran gitu ya, yang nama gue juga terpampang di situ adalah Lisa ya. Itu kan adalah dua narasi yang kemudian gue terima ya, walaupun gue nggak hadir nih di saat momen itu, gue nggak benar-benar hadir di saat pertama kali bokap nyokap gue menentukan bahwa nama gue Lisa. Ya gue mengambil narasi itu dan gue adopsi itu menjadi sesuatu yang menjelaskan identitas gue gitu ya, sebagai seorang individu. Nah karena narasi identitas ini kemudian sudah terinternalisasi dalam diri gue gitu ya, ya kemudian segala macam tindakan gue juga dipengaruhi oleh hal itu. Contoh misalnya gini, gue lagi jalan, terus ada yang manggil gue Lisa. Ya karena gue punya narasi yang gue believe bahwa nama gue adalah Lisa, ya saya akan nengok. Nah ini kan jadi menarik gitu ya. Gimana kalau sebenarnya ternyata orang tua gue bohong?
atau bersertifikat ini misalnya ya, ini gue bukan menuduh ya, ini what if aja, what if gitu. Kita mencoba untuk berpikir liar sedikit gitu. What if kalau ternyata bersertifikat itu bohong? Ya nggak tahu juga. Ya gue selamanya nggak akan tahu, gue selamanya akan hidup dalam kebohongan ya. Ataupun kebohongan yang gue anggap itu sebagai sebuah kenyataan gitu. Jadi ini kan menarik ya. Jadi jangan-jangan sebenarnya nama gue aslinya Michelle gitu ya. Gue nggak tahu, tapi yang gue tahu dari kecil sampai sekarang secara natural, bahkan gue sudah tidak mempertanyakan itu lagi ke orang tua gue ya. Kita langsung bypass bahwa oh oke, actually nama gue adalah Lisa gitu. Ya kan? Jadi inilah yang membuat gue menjadi menarik gitu. Terkadang truth-nya itu tuh jadi it doesn't really matter ya, karena truth-nya itu tergantung dari narasi apa yang lu believe terhadap diri lu gitu. Untuk menjelaskan ini lebih menarik lagi ya, gue pengen membawa teman-teman untuk menonton sebuah film ya. Gue gak tahu apakah teman-teman udah nonton. Kalau udah nonton bagus ya, berarti harusnya teman-teman jadi connect dengan apa yang gue bicarakan saat ini. Tapi kalau misalnya belum, silahkan langsung matiin aja konten ini, langsung tonton ya. Karena ini film menurut gue bagus banget untuk menjelaskan apa yang gue maksud dan the importance ya of one's narration, dan seberapa powerful itu bisa membuat seseorang bernavigasi dalam hidup. Jadi silakan tontonlah film yang namanya Shutter Island ya. Film ini tuh kalau nggak salah dia tahun 2010 ya dirilisnya gitu, yang main Leonardo DiCaprio. Orang ganteng. Jadi gue suka banget ya. Sutradaranya itu namanya Martin Scorsese. Ini adalah salah satu film yang menurut gue sangat-sangat tepat untuk gue jadikan contoh tentang kehebatan sebuah narasi yang di-believe ya, sudah terinternalisasi ke dalam pikiran dan juga diri manusia gitu. Gue gak akan cerita plotnya secara detail ya, jadi teman-teman silakan nonton. Tapi menurut gue yang penting itu adalah bagaimana kayaknya kalau nonton film ini tuh minimal lu harus tonton 2 kali. Karena apa? Karena untuk di first hand experience-nya gitu, biasanya teman-teman akan merasakan ya istilahnya kita akan mengadopsi narasi yang juga itu adalah narasi si tokoh utama gitu ya. Jadi gue akan jelasin singkat aja untuk sedikit konteks gitu. Jadi di film ini karakter utamanya itu adalah bernama Teddy ya. Jadi si Teddy-nya ini dia seorang US Marshal yang dia diminta untuk melakukan investigasi ya di sebuah rumah sakit jiwa namanya Ashcliffe. Nah, rumah sakit jiwa ini ada di Shutter Island. Nah, Shutter Island itu kan judul filmnya ya. Nah di situ di awal perjalanannya gitu ya, sampai di level sampai klimaks gitu, di first hand experience kalau kita nonton, kita akan larut di dalam narasi ya. Ini sih berdasarkan pengalaman saya dan juga berdasarkan komentar-komentar yang gue lihat terkait film ini gitu ya. Jadi di first hand experience ya kita tuh biasanya akan invested dengan narasi si tokoh utama ya. Jadi dia bilang bahwa oh di rumah sakit ini tuh ada sesuatu yang tidak beres gitu ya. Jadi dia datang gitu kan untuk menginvestigasi, dan ternyata dalam perjalanannya itu dia mulai ngerasa ada yang aneh dan dia mulai mencurigai setiap anggota di rumah anggota lah ya yang ada di rumah sakit jiwa itu. Ya, jadi dia mulai merasa kalau dirinya dia nih ya lagi berada dalam konspirasi gitu ya, bagaimana sih setiap anggota rumah sakit itu pengen menjadikan dia menjadi salah satu pasien juga ya. Jadi dia pengen di-framing sebagai orang dengan gangguan jiwa, sehingga pada akhirnya dia bisa selamanya ditarik lah ya untuk menetap di rumah sakit itu. Kan padahal awalnya dia ceritanya cuma melakukan investigasi gitu. Nah jadi kita di awal sampai klimaks lah ya, kita akan merasa invested tuh dengan narasi itu ya. Kita ngerasa bahwa iya nih ada yang salah nih ya dengan rumah sakit ini gitu. Sampai pada akhirnya ketika di klimaks itu bakal ada super plot twist yang menurut gue kayak what? Yang membuat kita jadi mempertanyakan keseluruhan narasi dari awal nonton sampai di titik itu gitu. Ya jadi di narasi itu ternyata ya apa yang kita tonton dari awal sampai akhir itu hanyalah delusi dari si Teddy ini. Jadi sebenarnya dia itu adalah pasien yang bisa dibilang ya memang ada di Ashcliffe itu. Nah cuma dia ini lagi diberikan kesempatan gitu sama salah satu dokter untuk istilahnya kalau bisa dia ini benar-benar melakukan pengobatan tanpa harus ada pakai pengobatan yang lumayan menyiksa ya, namanya lobotomi apalah gitu ya. Gue lupa sih in detailnya gitu ya. Nah jadi sebenarnya dia ini tuh si orang-orang yang dia bilang bahwa lagi berkonspire untuk menjadikan si Teddy ini adalah seorang ODGJ, itu sebenarnya justru mereka lagi nolongin si Teddy ini nih, biar lu tuh nggak relapse dan masuk ke, jadi istilahnya untuk mengobati lu harus pakai cara pengobatan lobotomi yang itu sangat menyakitkan gitu. Nah ini seperti itu. Jadi apa yang awalnya dikira ini adalah orang jahat ya, villain, bahkan ada satu dokter nih yang dia tuh bener-bener
kita rasa nih kayak villainnya nih ya. Ya, ternyata dia ini yang paling baik gitu. Nah, ini yang kemudian ketika kalau lu tonton ya, kedua kalinya film ini, lu mulai akan sadar detail-detail nih ya. Karena di narasi pikiran lu nih udah terswitch nih di awalnya yang lu fully invested ke sudut pandangnya si Teddy gitu ya. Ketika narasinya udah berputar gitu, bahwa oh ini adalah orang yang bisa dibilang lagi ngalamin delusi dalam perjalanannya. Dia lagi role play jadi detektif gitu. Lo akan mulai melihat bahwa detail-detail sinematografi gitu ya, terus juga bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya si Teddy ini, lu bisa ngerasa bahwa oh ini orang nih emang lagi delusi dan semua orang nih lagi ikutan role playing juga gitu. Jadi ini menarik banget ya, ini menarik banget bagaimana ketika kita ada switch narration, kita juga jadi mempertanyakan banyak hal gitu ya, hal yang sebelumnya kita nggak notice jadi notice gitu ya. Bagaimana kita yang awalnya fully invested dengan si Teddy, tiba-tiba berikutnya kita malah jadi punya pemikiran yang baru gitu terhadap si Teddy gitu ya. Nah ini kan bayangin ya, kalau ini terjadi ya di kasus gue yang tadi ya, kita kembali sedikit ke bahasan gue tentang identitas gue sebagai seorang Lisa ya. Bagaimana ya kemudian kalau misalnya besok nih ya, gue bangun pagi, keluarga gue, dan kemanapun gue pergi, setiap orang manggil gue Angel. Orang gak manggil gue Lisa, men. Orang manggil gue Angel. Gue pasti di awal-awal bakal denial kan. Kayak enggak lah, gue tuh Lisa gitu. Karena itu narasi yang gue believe kan. Dan itu apalagi udah terinternalisasi sebagai identitas gue gitu. Tapi kalau kemudian ya itu dilakukan dalam waktu sehari, misalnya gue dipanggil Angel 2 hari, 3 hari, sebulan ya, setahun, 5 tahun, gue yakin lama-lama kita di pikiran ini juga mulai mempertanyakan, apa jangan-jangan saya memang Angel? Nah itulah kekuatan dari sebuah narasi gitu ya. Jadi bagaimana narasi itu dan bagaimana cara otak bekerja untuk mengadopsi narasi itu menurut gue gila, ini luar biasa keren. Dan at the same time pun juga gue sebagai narator ternyata gue punya tanggung jawab yang begitu besar. Itulah kenapa di awal video ya gue sampaikan intro sedikit ya untuk tadi ya bagaimana gak cuman gue sebagai seorang narator yang bisa menyampaikan ide-ide gue dan mungkin ide-ide itu akan teman-teman adaptasi juga dalam kehidupan teman-teman, tapi gue juga ngerasa gue punya tanggung jawab untuk pada dasarnya membantu teman-teman menjadi lebih sadar atas keberdayaan pikiran teman-teman gitu. Jadi berdaya atas pikiran sendiri ya, kebebasan untuk bisa memilih narasi mana yang ingin diadaptasi dan diinternalisasi ke dalam diri, dan of course itu akan termanifestasi dalam realitinya teman-teman. Nah ini juga masih bahas kekuatan sebuah narasi di level individu dengan elemen yang paling sederhana yaitu identitas diri gitu. Ya, bagaimana kalau misalnya kita mulai mengembangkan sedikit ya sudut pandang kita gitu. Bagaimana narasi ini berpengaruh di level kolektif. Bagaimana narasi berpengaruh di level lokal, di level nasional, hingga pada akhirnya di level global gitu. Di akhir video, gue ingin menyampaikan 3 hal penting untuk teman-teman. Yang pertama, narasi itu kekuatannya sangat-sangat besar teman-teman. Ya, pastikan setiap narasi yang ada di dalam pikiran teman-teman adalah narasi yang teman-teman pilih secara sadar. Ya, dan pastikan di-assess dulu ya, apakah narasi itu adalah narasi yang sesuai dengan value teman-teman, ya, atau narasi yang memang diadaptasi karena kesesuaian kepentingan teman-teman terhadap narasi tersebut. Ya, jangan sampai selama ini teman-teman punya narasi-narasi yang sudah teradaptasi dalam diri, yang ternyata itu tidak sesuai dengan value-value diri. Sehingga jangan-jangan apa yang teman-teman selama ini hadapi di dunia realita teman-teman gitu ya, baik itu pekerjaan, baik itu relationship, dan itu apapun lah ya, istilahnya berkaitan dengan bagaimana teman-teman beraktualisasi diri dan ngerasa bahwa kayaknya gue sulit untuk mengaktualisasi diri. Jangan-jangan di dalam diri teman-teman tuh ada belief system yang di dalamnya itu ada narasi-narasi yang itu sebenarnya bukan punya teman-teman. Itu narasi orang lain yang diadaptasi tanpa secara sadar. Ya. Nah, yang ketiga, kalau memang ternyata ketika kita sudah mengadaptasi sebuah narasi ya, terus ternyata narasi itu tidak sesuai dengan diri kita, dan kemudian kita melepaskan diri dari narasi-narasi tersebut, dan ternyata kita tidak melihat ya ada representasi narasi-narasi yang sesuai dengan diri kita nih, ya mungkin itu adalah tanda bahwa teman-teman harus berani menciptakan narasi teman-teman sendiri. Apa yang teman-teman percayai, apa yang teman-teman yakini, apa value-value teman-teman ya, yang kemudian dijaga lewat integritas. Nah inilah menurut gue ya 3 poin penting yang ingin gue sampaikan di video ini.
sekaligus membuka ya. Gue nggak tahu apakah ini benar-benar bisa membuka atau tidak. Atau mungkin omongan gue saat ini, mungkin teman-teman akan mulai memahaminya nanti ya, gue juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas gue punya tanggung jawab untuk menyampaikan hal ini sehingga orang-orang yang jelas yang pertama bisa berdaya atas pikirannya sendiri, baru setelah itu kita bisa ngomong tentang cara berpikir kritis. I'll see you guys on my next video. Bye-bye.